Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita kembali mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita bersama-sama satukan hati untuk berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu Bapa, betapa Engkau begitu baik, senantiasa hari lepas hari, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas setiap hidup kami. Hingga kami boleh ada pagi hari ini, kami dalam keadaan yang sehat, semua karena anugerah yang dari Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali belajar akan kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, pakai menjadi saluran-Mu yang kudus pagi hari ini untuk boleh membagikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Apa yang hamba persiapkan segala sesuatunya terbatas, tetapi biarlah pengurapan yang dari Tuhan yang memampukan hamba untuk dapat berkata-kata dan dapat dicerna, ditangkap dengan baik oleh setiap jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau terus diubahkan cara pandang, cara pikir kami. Biarlah semakin hari semakin serupa segambar seperti Kristus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, pesan Tuhan buat kita minggu ini, setelah beberapa hari ini kita sudah bahas ya lewat baik yang disampaikan oleh Bapak Gembala ataupun juga yang disampaikan oleh rekan-rekan ya, dan hari ini saya mau membagikan hal-hal yang yang saya dapatkan. Judul pesannya adalah jangan lengah. Jadi kalau Bapak Ibu baca kembali dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ini ya, seperti yang tertulis di warta ini kan jelas ayat, kalau kita baca intinya ini di ayat ke-12 ya, penekanannya di ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh ya. Apa yang sudah disampaikan kembali juga rekan-rekan juga saya sangat setuju sekali bahwa ini adalah sebuah peringatan. Kalau Bapak Ibu baca judul perikopnya dia udah sangat jelas ya. Israel sebagai suatu peringatan ya. Israel sebagai suatu peringatan. Jadi jelas ini adalah sebuah peringatan juga buat kita ya, yang disampaikan oleh Tuhan ya lewat Bapak Gembala. Ya mengingat mungkin hari-hari ini kondisi yang sedang terjadi yang kita alami ya. Mungkin ada berbagai hal yang mungkin selama kita dari sejak bulan Maret ya di bangsa kita beberapa wilayah lockdown, kemudian terus berjalannya waktu, dan hari-hari ini ekonomi juga ya dalam banyak orang dalam keadaan yang sangat-sangat khawatir ya, dan lain sebagainya. Nah, kita diingatkan supaya jangan lengah ya. Baik mungkin saat ini tanpa kita sadari mungkin kita sudah lengah, atau mungkin nanti yang akan terjadi di depan sana yang kita tidak tahu ya. Tapi Tuhan sudah kasih tahu lebih dulu dari awal. Lewat apa? Lewat pesan-pesan yang kita terima dari minggu ke minggu terus menerus ya, mengingatkan kita semua. Nah, betul keadaan hari-hari ini melanda di berbagai negara, bukan hanya di negara kita aja ya. Ekonomi negara dalam keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Orang sudah menduga wah akan terjadi resesi, akan terjadi banyak hal, mungkin berbagai kejahatan terus akan semakin meningkat ya. Negara-negara yang lain, tetangga juga wah, begitu khawatir. Nah di bangsa kita pun sama. Hari-hari ini orang-orang yang mungkin punya perusahaan-perusahaan yang besar, ada beberapa yang saat ini sudah dalam kondisi kolaps ya. Ada perusahaan-perusahaan yang hendak dijual ya, aset-asetnya dijual. Ada juga yang wah pengen di-offerkan kalau bisa cari pembelinya ya. Belum lagi mungkin pengusaha-pengusaha yang tidak menduga akan terjadi seperti ini. Nah itu kan salah satu bentuk bahwa sebelum-sebelumnya kita nggak memprediksi hal ini, dan akhirnya mungkin dalam kondisi saat ini lagi lengah ya, sehingga terjadilah hal-hal seperti itu. Nah, tapi di sisi lain ada juga lewat pandemik COVID-19 ini ada juga perusahaan-perusahaan yang meraih keuntungan ya, tiba-tiba jadi kaya raya dan lain sebagainya. Nah itu pun diingatkan supaya jangan lengah ya, bahwa segala sesuatunya ini kita harus melihat ya dari kacamata Tuhan. Kita harus benar-benar belajar supaya kita jangan sampai menjadi orang yang tinggi hati ya. Nah
pesan Tuhan ini kan jelas, saya bacakan kembali ya di warta, aplikasi RDM Church of Praise di situ ada dikatakan begini, Tuhan memperingatkan kita umatnya untuk tidak menjadi lengah. Akan ada hal-hal yang membuat fokus pandangan kita bisa teralihkan dari Tuhan dalam sekejap. Ya, artinya cuma dalam hitungan detik aja bisa teralihkan. Ya, bahkan mungkin per sekian ratus detik langsung teralihkan. Betapa berbahayanya kalau kita nggak waspada, nggak berjaga-jaga. Dikatakan, namun jangan meremehkan hal-hal yang sekejap itu dengan menganggap diri kuat. Meskipun sekejap, hal-hal yang dapat mengalihkan pandangan seseorang itu pastinya sesuatu yang menarik hati atau sesuatu yang kita anggap lebih penting dari apapun. Nah, ketika saya renungkan inti dari pesan ini, saya ingat waktu hari Minggu ya, nonton balap motor ya, dimana yang MotoGP-nya ya, hanya dalam hitungan per sekian ratus detik itu motor dari salah satu pembalap nabrak yang di depannya, melayang, itu motor meluncur lurus dan hampir menimpa ya kendaraan motor lain yang pas pada saat itu lewat di dekat tikungan, hampir sekali. Jadi kalau dilihat, iya ya, kalau orang lengah sedikit aja naik motor kecepatan tinggi bisa seperti itu ya. Saya juga pernah mengalami, tapi pada waktu itu lengahnya itu karena benar-benar ngantuk. Ya, saya pernah cerita dulu waktu naik kendaraan bersama keluarga, kemudian udah sangat ngantuk, mau masuk ke Bandung di tol, udah larut malam, tiba-tiba sedikit lengah. Kenapa? Karena mungkin tanpa disadari mata tertutup, hanya dalam hitungan beberapa detik mungkin. Tahu-tahu udah mobil udah melenceng ke pinggir, ya, kaca spion langsung perang melayang seperti itu, ya. Jadi saya bayangkan, iya ya, kalau orang lengah betapa berbahayanya, ya. Nah, juga di dalam seringkali digambarkan di dalam pertandingan olahraga ya, kemarin ini Ibu Angel juga sampaikan dalam pertandingan sepak bola kah, bulu tangkis mungkin, atau mungkin basket dan lain sebagainya lah ya. Itu biasanya detik-detik atau menit-menit terakhir kadang-kadang orang suka lengah ya. 2006, saya masih ingat 2006 karena saya juga punya klub favorit dulu ya. Saya sangat senang dengan yang namanya AC Milan dulu ya. Nah, waktu itu udah unggul 3-0 ya. Tapi kemudian di babak kedua unggul 3-0 bisa disamakan jadi 3-3. Akhirnya berlanjutlah ya dengan perpanjangan waktu sampai akhirnya adu penalti dan kalah ya. Itu adalah kenapa? Karena lengah ya, tidak menjaga mungkin area pertahanan dengan baik, merasa wah sudah di atas angin, sudah menang dan sebagainya, dan banyak hal lagi ya. Nah, dari kejadian hari lepas hari aja seperti itu mengingatkan kita mungkin di dalam kondisi rohani kita pun sama seperti itu. Hari-hari ini begitu banyak tawaran-tawaran dari dunia yang mungkin wow begitu sangat menggoda gitu, seperti itu. Nah, makanya pagi hari ini ya kita sama-sama belajar. Kenapa? Karena kalau hal ini kita anggap biasa-biasa aja, ini sangat berbahaya. Dengan mungkin kita melakukan ya karena mungkin menangkap firman dengan salah ya, atau tidak meresponi firman, tidak lagi punya hubungan sama Tuhan. Kemarin sudah diingatkan, tidak lagi punya jalinan hubungan sama Tuhan, tidak terkoneksi, nggak lagi tanya sama Tuhan ya. Mungkin kita kelelahan secara fisik, secara rohani, keputusasaan, kekhawatiran yang terus menekan ya, belum lagi intimidasi dari berbagai sisi ya. Nah, ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Nah, pagi hari ini ada dua hal yang saya membagikan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan agar tidak menjadi lengah di antaranya. Yang saya renungkan pertama begini, kita harus menyadari sebagai manusia kemampuan kita terbatas. Menyadari bahwa kemampuan kita sangat terbatas. Dan di dalam keterbatasan itu jangan sampai kita tinggi hati ya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10, ini kan diawali dengan
Bagaimana Rasul Paulus menulis begini, "Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut dan seterusnya, ya. Makan makanan rohani yang sama, ya. Minum minuman rohani yang sama, ya, dan seterusnya." Artinya kan, wah, ini betapa penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa atas bangsa Israel. Tapi di saat itu, ya mungkin mereka merasa ya tetap tinggi hati, ya, tinggi hati, jadi nggak berubah seperti itu, ya. Ya karena masa lalu, ya, di Israel yang cukup lama ya berada di sana, sehingga ya mereka merasa, aduh, kayaknya jalan di padang gurun seperti ini, enak kan di sana seperti ini, wah begini, ya, nggak mau berubah cara pandang, cara pikirnya. Nah, makanya di sini saya membandingkan dengan terjemahan Alkitab lain, ya. Saya ambil di dalam Amplified Bible. Di sini dikatakan begini, "Therefore, let the one who thinks he stand firm." Di situ ada dalam kurung, ya, "immune to temptation, being overconfident and self-righteous." Ya. Artinya apa? Kalau misalnya di sini dikatakan, biarlah orang yang berpikir bahwa dia berdiri teguh. Berdiri teguh ini maksudnya bukan karena kuatnya, wah, gimana ya, tapi di sini diingatkan, merasa bahwa berdiri teguhnya itu sesuatu yang kurang baik. Merasa bahwa dia kebal terhadap segala godaan. Merasa bahwa, wah, dia percaya diri yang sangat berlebihan, terlalu percaya diri, merasa benar sendiri. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat bahaya, diingatkan, ya. Berhati-hatilah, ya. Berhati-hatilah. Di sini kan, take care that he does not fall into sin and condemnation. Jadi diingatkan supaya berhati-hatilah agar dia tidak jatuh. Tidak jatuh ke dalam apa? Ya, ke dalam dosa dan penghukuman. Nah, kemarin kan kita belajar dari tokoh seorang Daud, ya kan? Ketika sudah jadi raja, akhirnya kemudian dia jatuh. Jadi di sini kita belajar lewat peristiwa apa yang terjadi pada masa lalu yang dialami oleh bangsa Israel. Di dalam terjemahan Alkitab lainnya, Message Bible, di situ dikatakan bahwa posisi kita itu, ya, kalau menurut cerita, posisi kita dengan posisi mereka itu sebenarnya paralel, sejajar, ya, mirip begitu. Jadi mereka yang udah lebih dulu hidup, ya, bangsa Israel yang sudah lebih dulu hidup, mereka mengalami hal tersebut. Nah, kita yang saat ini ada di zaman akhir ini, kita itu sebenarnya hidupnya yang mirip-mirip seperti itu, ya. Cuma keadaannya aja yang berbeda. Kalau hari-hari ini kan kita bisa melihat keadaan dunia, wah, seperti ini, ada teknologi yang modern, berbagai fasilitas dan sebagainya. Kalau mereka mungkin dulu di padang gurun, ya. Tapi kan tawarannya justru akan semakin banyak buat kita yang saat ini melihat, ya. Nah, ini yang perlu kita hati-hati, supaya kita jangan sampai menjadi orang yang tinggi hati. Ya, kemarin kan kita diingatkan orang yang kalau lagi awal-awal ikut Tuhan, waduh, betul-betul serius cari Tuhan, betul-betul andalkan Tuhan. Tapi ketika mulai dipulihkan, hidupnya mulai, ya, diberkati, ya, nyaman, mapan, berkecukupan segala sesuatunya, dia mulai menurunkan standarnya. Dia mulai menempatkan Tuhan tidak lagi di dalam posisi utama, atau mungkin dia menempatkan Tuhan pada posisi utama, tapi salah di dalam mungkin menyikapi hal-hal tertentu, ya. Nah, ini yang perlu kita sadari. Jangan sampai kita menjadi orang yang kemudian tinggi hati. Karena kalau tinggi hati, maka itu kelengahan itu akan mudah sekali terjadi, ya. Tuhan pernah bilang kepada bangsa Israel, kepada umatnya, lewat apa yang dikatakan oleh Musa. Musa ingatkan kembali kepada bangsa Israel. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-14, nanti lompat ke 17, lalu 19 dan 20. Dikatakan begini, jangan engkau tinggi hati,
sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ke-17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi jika ini ayat 19-nya ya, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah ini kan ayat ini kalau kita mungkin kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita harus cek lagi hari-hari ini apa yang menjadi mungkin sesuatu yang menarik kita sehingga kita keluar dari tracknya Tuhan. Mungkin ada berhala-berhala tertentu yang membuat kita akhirnya tidak lagi membangun satu keintiman sama Tuhan. Ya karena situasi, keadaan dan sebagainya. Ini harus kita sama-sama waspadai. Ya, kita harus terus berjaga-jaga. Apalagi kalau memang benar-benar orang dalam keadaan tertentu tiba-tiba kaya raya, ya. Wah, udah pasti ini karena Tuhan nih dan lain sebagainya. Tapi kemudian orang mulai lupa, ya. Bagaimana Tuhan memberkati dia, memulihkan dia, tapi kemudian lama-kelamaan dia justru jauh dari Tuhan. Ya. Ini kan sama mungkin dengan hari-hari ini kalau kita beribadah hari Minggu. Ibadahnya ibadah online. Ya sebagian mungkin bisa langsung pengen nonton di YouTube. Tapi sebagian lagi mungkin berpikir, nanti dulu deh. Kan di YouTube gampang, ntar aja jam sekian. Aku kan bisa lihat, nyusul nontonnya. Ya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita sudah menempatkan Tuhan di dalam posisi yang salah. Sudah tidak lagi menjadi hal yang utama. Santai aja lah dulu. Nanti kan kalau nonton di YouTube kan kita bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk kita sedang dalam posisi kita lagi lengah. Ya, tanpa disengaja, tanpa disadari, kita udah lagi lengah. Waktu kita datang sama Tuhan berarti kita harus mempersiapkan hati kita. Oh iya, sebelum jam 9 ini ibadah, berarti saya harus sudah siap, udah rapi dan sebagainya, ya. Kemudian tinggal berdiri atau duduk di depan TV nonton seperti itu. Tapi ada orang yang memilih, nanti dulu lah, sekarang kan lagi musim yang namanya apa tuh? Goes katanya ya, goes. Wah, sepeda di mana-mana sepeda. Ya. Ya, udahlah olahraga dulu penting, jaga kesehatan. Ya. Memang penting. Ya untuk jaga kesehatan. Tapi mana yang harus kita dahulukan? Itu yang lebih penting. Cari Tuhan lebih dulu, ya. Walaupun kan tadi pagi udah doa, ya nggak salah. Tapi bagaimana ketika kita beribadah bersama-sama, ya, itu kan sesuatu hal yang tetap memberikan sesuatu buat kita semua, ya, pembekalan buat kita semua. Nah, apalagi kalau kita udah hidup dalam kemapanan, kelimpahan. Rasul Paulus ngajar sesuatu, ya. Rasul Paulus bilang di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12, ya. Dia tahu tentang apa itu yang namanya kekurangan, apa itu yang namanya kelimpahan, tapi dia tetap rendah hati. Ini yang harus kita pegang, ini harus kita belajar. Jangan sampai waktu kita dipulihkan, hidup mapan dan sebagainya, justru kita jadi lupa sama Tuhan, akhirnya jadi sombong. Apalagi sombong rohani. Nah, ini lebih bahaya lagi. Udah banyak firman yang aku dengar, aku udah banyak tahu, ya. Nggak perlu, ya. Udah begini aja, udah begitu aja. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Makanya kan dikatakan begini di dalam Rasul Paulus bilang Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya kan dia benar-benar bisa membedakan, ya. Waktu kekurangan harus bagaimana, waktu kelimpahan pun tetap prinsipnya sama. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, itu kan ayat selanjutnya dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ya, yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya dia tahu yang memberikan semuanya itu adalah Tuhan. Maka Tuhan yang harus jadi
selalu yang di tempat yang paling utama, paling pertama. Nggak pernah berubah, hatinya pun nggak pernah berubah, selalu setia, selalu mengerahkan hatinya, pikirannya, matanya kepada Tuhan. Ini yang kita sama-sama harus belajar. Amsal 22 ayat 4 kan dikatakan begini, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu kan ganjaran kerendahan hati. Jadi kita harus selalu ingat, kemampuan kita itu terbatas. Banyak orang yang mungkin ketika hidupnya mau kaya dan sebagainya, lupa. Ya, lupa bahwa segala sesuatunya itu karena ada Tuhan yang mempercayakan mungkin sebagian kekayaan itu kepada dia untuk dikelola dengan baik. Akhirnya mulai tinggi hati, sombong, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita harus ingat, kita harus tetap punya kerendahan hati. Ya. Bersama dengan keluarga pun sama. Ya. Karena kalau Bapak Ibu lihat ya, ini di Ulangan pasal yang ke-11. Ya. Di Ulangan yang ke-11 ini kan bagaimana Musa terus mengingatkan kepada bangsa Israel, ya, untuk tetap memfokuskan, mengarahkan matanya, pandangannya hanya kepada Tuhan. Ini di ayat yang saya ambil ya, di ayat yang ke-22. Sebenarnya ini nanti ada kaitannya dengan poin yang kedua, ya, dengan poin yang kedua. Tetapi di sini nggak apa-apa. Saya coba untuk ambil sebagai bahwa ini di ayat ke-21 atau 20 nih ya. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ya. Jadi kalau dibaca ayat-ayat sebelumnya, ya, ini bagaimana kita diingatkan supaya hati-hati, supaya jangan hatimu tuh terbujuk. Jangan sampai hatimu terbujuk kalau tergoda. Ya, tergoda. Tadi kan kalau kita baca di ayat dari 1 Korintus 10-nya ini kan bagaimana kita mungkin dikatakan merasa dirinya kebal terhadap godaan, ya, kebal terhadap godaan. Godaan apa? Enggak lah, aku mah nggak akan tergoda dan sebagainya. Kita dengan itu hati-hati, ya. Nah sama, ini juga orang yang mungkin terbujuk hatinya itu diingatkan supaya hati-hati, supaya jangan sampai terbujuk hatinya, ya. Ini kan berarti ya memang harus seperti itu, kita harus selalu waspada dalam segala keadaan, ya. Dalam segala situasi apapun, segala kondisi apapun, kita harus selalu berjaga-jaga seperti itu, ya. Nah, makanya kita harus sadari sekali lagi, kemampuan kita itu terbatas. Sama seperti pandangan mata kita juga kemampuannya terbatas. Walaupun sejernih apapun tetap terbatas, ya. Kalau kita mau lihat mungkin berlian yang mungkin bersih jernih, kita nggak bisa melihat dengan mata seperti ini. Kita perlu bantuan yang namanya mungkin alat pembesar, ya, berapa kalinya supaya kita bisa melihat dalamnya dari berlian itu seperti apa, jernihnya seperti apa, cuttingnya seperti apa, ya, warnanya seperti apa. Kita perlu bantuan itu, artinya ya kemampuan kita tuh terbatas. Nah jangan sampai udah mampu, udah tahu segalanya, punya pengetahuan, punya kepandaian dan segala sesuatunya, akhirnya kita jadi tinggi hati. Nah jangan sampai hal itu terjadi. Tapi tetap kita harus ingat, kita harus punya kerendahan hati, ya, di dalam segala apapun yang hari-hari ini kita alami. Tetap bersyukur sama Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Saat kita diberkati, saat kita mungkin lagi nggak punya berkat, ya, nggak diberkati, mungkin nggak dapat apa-apa, kita tetap bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, ya, buat perlindungan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyadari bahwa kita harus terus belajar untuk berpaut sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jadi lewat pesan ini saya belajar sesuatu. Kenapa Tuhan ingatkan jangan lengah,
supaya di sini kan dikatakan supaya ya jangan jatuh. Ya maksudnya ya supaya kita tuh jangan jatuh tuh gimana ya, kita harus terus berpaut. Berpautnya itu nggak bisa ya nantilah kadang-kadang sewaktu-waktu kalau lagi butuh, ya enggak, tapi harus sepenuhnya, harus setiap hari, setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik, mungkin seperti itu. Berpaut hanya kepada Tuhan. Musa di dalam ulangan, kitab ulangan banyak dia beberapa ayat yang menuliskan supaya bangsa Israel ini ayo berpaut sama Tuhan, berpaut sama Tuhan, berpaut sama Tuhan. Ya. Artinya kan sesuatu yang penting, sangat-sangat penting. Di ulangan 4 ayat 4 ya, dicatat aja ya, nanti Bapak Ibu silakan baca di rumah, cari sendiri, buka sendiri. Ulangan 4 ayat 4, ulangan 10 ayat 20, ulangan 11 ayat 22, ya, ulangan 13 ayat 4, ulangan 30 ayat 20. Itu dikatakan banyak sekali berpaut padanya, berpaut pada Tuhan. Ya. Artinya apa? Ini sangat-sangat penting. Kata berpaut itu kan to cleave. Ini dalam bahasa aslinya itu daubak, ya, tulisannya D-A-B-A-Q. Ya. Ini kan artinya apa? Artinya kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang lebih kita harus melekat sama Tuhan, melekat pada Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, ya. Tetap ada bersama dengan Tuhan dalam kondisi apapun, ya, mungkin ketika kita lagi ada dalam tekanan, tetap ada bersama dengan Tuhan. Tetap mengikuti Tuhan dari dekat, jangan jauh-jauh, tapi harus terus dekat sama Tuhan, ya, ikut Tuhan terus. Kemudian tinggal bersama Tuhan, bergabung dengan Tuhan, ya. Itu kurang lebih artinya seperti itu. Tangkap tujuannya Tuhan, kejar lebih dekat lagi untuk ada bersama dengan Tuhan. Wow, itu artinya sangat luas sekali, artinya berpaut itu. Wow, saya pikir menarik sekali ya. Kita harus berpaut seperti itu, kejar sampai kita dapat, gitu. Ya jangan udah puas di sini, merasa ya, dan kita kan udah belajar beberapa minggu lalu. Ya jangan sampai seperti itu, tapi harus terus kejar. Jadi ini kata berpaut ini kan buat saya, jadi artinya ini apa nih? Ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai orang percaya untuk harus terus terhubung sama Tuhan. Makanya visi selama tahun 2020 ini kan connected to God, terhubung sama Tuhan. Ya, jadi semakin kita dibukain lagi, kenapa kita harus terus berpaut sama Tuhan, ya, melekat sama Tuhan, tinggal sama Tuhan. Ya supaya kita bisa bisa lebih lagi mengalami Dia. Ya kita bisa ya semakin dipertajam sama Tuhan. Nanti saya bisa akan membandingkannya dengan dua tokoh yang berbeda di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama. Tapi di sini bagaimana kan Rasul Paulus, dia kan di dalam 1 Korintus 10 ayat selanjutnya ya, ayat ke-13. Ini menarik sekali. Di situ kan dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, ketika saya ingin tahu pencobaan-pencobaannya itu pencobaan seperti apa sih? Ya, pencobaan-pencobaan apa gitu kan. Kadang-kadang kan kita berpikir pencobaannya ya sebatas ya karena ada ujian-ujian tertentu lah di dalam kehidupan dengan masalah dan sebagainya. Oh, ternyata luas, ya, sangat-sangat luas, ya. Di sini pencobaan-pencobaan ini jelas masih ada kaitannya dengan keinginan-keinginan daging, dengan hawa nafsu, ya, dan lain sebagainya. Itu ada kaitannya. Jadi di sini dikatakan pencobaan-pencobaan yang dimaksud ini dalam terjemahan Amplified Bible, ya, kembali dalam Amplified Bible dikatakan no temptation, ya, artinya nggak ada godaan yang terlepas dari sumbernya, yang memikat kita tuh sesuatu yang kayaknya yang nggak lazim, enggak, sesuatu yang umum sebetulnya, sesuatu yang udah dari dulu karena polanya iblis itu seperti itu. Cuma ya memang iblis pasti punya strategi untuk bagaimana menghancurkan rencana Tuhan buat kehidupan orang percaya. Iblis juga punya sistem, itu yang harus kita waspadai.
Iblis punya strategi. Makanya Tuhan minggu lalu kasih pesan, ya, pahami strateginya Tuhan. Artinya kita harus ikut siapa? Ikut strateginya Tuhan atau mau ikut strateginya iblis? Siapa yang membackup kita? Terus siapa yang kita wakilkan? Ini kan terus berhubungan terus menerus dari minggu ke minggu, ya. Nah, jadi kalaupun ada godaan itu adalah godaan-godaan yang biasa, bukan yang sesuatu yang wah nggak pernah tahu dan sebagainya. Itu yang hal yang biasa, yang lazim, yang kita tahu. Tapi justru dari hal yang kita tahu itu masih banyak orang yang justru jatuh. Nah, ini kan sesuatu yang tragis gitu ya. Sesuatu yang tragis. Jadi kita bisa lihat, yang saya tangkap ya dari kata pencobaan ini lebih mengarah kepada setiap bentuk godaan terhadap mata, hati, dan pikiran kita. Ya. Mungkin kita sering dengar 3 tak, harta, tahta, wanita, ya. Itu kan yang sering kali membuat orang itu jatuh. Sering kali membuat orang jadi lengah hanya karena untuk mengejar harta, tahta, wanita. Ya. Itu kan sesuatu yang mungkin zaman dulu pun terjadi pada bangsa Israel, ya. Makanya kan kalau Bapak Ibu baca di 1 Korintus 10, ya, itu kalau di Android atau di mungkin ada tanda bintang, itu kan berkaitan, oh ini di ayat mana nih, oh kejadiannya begini, oh di kejadiannya begini dan sebagainya. Itu dijelaskan di situ, ya. Hal-hal yang membuat mereka itu jatuh, kenapa mereka bersungut-sungut, kenapa mereka terlibat di dalam percabulan, kenapa mereka jatuh di dalam penyembahan berhala, itu semua dijelaskan, oh kejadiannya begini. Nah, kita juga harus pahami hal tersebut. Nah, makanya kan kemarin Pak Apin juga sampaikan tokoh yang namanya Simpson, ya. Jadi saya juga buka lagi ya Simpson ini. Simpson kan memang awalnya apa yang dilakukan itu kan awalnya dari Tuhan, ya. Kita buka aja di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Ketika dia datang sama orang tuanya, ayah ibunya, dia minta, aku pengen kawin sama gadis Filistin itu, ya. Nah, itu kan langsung orang tuanya bilang, apa nggak ada yang lain gitu, cari deh yang lain, jangan orang Filistin, ya. Di ayat yang keempat, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Jadi apa yang dilakukan oleh Simpson itu memang Simpson tujuannya adalah cari gara-gara ya dengan orang Filistin. Nah, tapi kemudian yang salahnya adalah kebablasan, ya. Kebablasan Simpsonnya. Akhirnya ya dengan merasa bahwa dia lebih hebat, dia lebih kuat, ya, dan lain sebagainya, akhirnya ya dia mulai lengah, ya. Dia mungkin pakai cara-caranya sendiri. Dia nggak lagi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ngandalin Tuhan mungkin kalau lagi pas perlu, ya. Nah, ini kan sesuatu yang memang tidak baik untuk kita lakukan, ya. Tapi kalau kita baca lagi kan bagaimana akhirnya memang Simpson kan kekuatannya hilang, itu kan bukti bahwa dia lengah. Dia tidak tahu, ya. Karena kita bisa lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-20, Tuhan udah tinggalkan dia nggak tahu. Artinya kan di masa-masa sebelumnya dia udah lengah. Waktu dia lengah itu kan sebetulnya lagi membuka pintu lebar-lebar buat iblis masuk di dalam kehidupannya, merusak rencana Tuhan di dalam kehidupannya, ya. Di situ kan bagaimana dikatakan ya di bagian B-nya, ya. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Itu adalah bukti bahwa dia udah lengah sebelum-sebelumnya, ya. Apa yang menjadi rahasia dia sampaikan kepada Delilah. Sehingga ya orang nyergap Simpson, langsung potong rambutnya, hilanglah kekuatannya. Di situ bagaimana dia mungkin menyesali dan merasa bersalah sekali dan sebagainya. Tapi untungnya ya di dalam kesalahan yang dia sudah buat,
apa yang dia minta kepada Tuhan sebelum dia mungkin mengakhiri hidupnya. Ya. Di ayat yang ke-26-nya. Ayat yang ke-26. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini supaya aku dapat bersandar padanya. Nah Bapak Ibu, ketika saya baca ayat ini, ya, saya seperti diajar sesuatu gitu. Ya. Demikian juga kamu, bersandarlah ya pada tiang-tiang yang kuat. Maksudnya bukan untuk sesuatu yang apa ya, tapi kalau ini kan kalau kita lihat kejadian di sini kan bagaimana kemudian dari tempat pertemuan itu kan dua tiang ini kan akhirnya hancur. Ya. Tapi dari sini ada makna yang saya dapat, kalau kita bersandar, tentu kita bersandar hanya kepada Tuhan. Ya. Bersandar hanya kepada Tuhan, dan waktu kita bersandar sama Tuhan, biarlah tiang-tiang yang penyangga ini, mungkin segala keangkuhan kita, segala kekerasan hati kita, ya segala mungkin kesombongan dan lain sebagainya yang ada dalam hidup kita, ya keangkuhan, kemudian mungkin hal-hal yang ya banyak hal yang gak berkenan mungkin di dalam kehidupan kita, biar itu dihancurkan, dan dihancurkan oleh pribadi yang mana kita lagi bersandar, yaitu kepada Tuhan. Ya. Ini yang benar-benar wah, saya mendapatkan sesuatu di sini. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa udah sangat-sangat percaya diri sekali, ya nggak akan begini, nggak akan begitu, nggak akan digoda dan sebagainya. Enggak. Tetap kita harus bersandar. Dan biarlah waktu kita bersandar, kita berkata, Tuhan, hancurkan segala mungkin kesombonganku, keangkuhanku, segala ketidakmampuanku, dan banyak hal lagi. Ya. Biar Tuhan yang bentuk, sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar ya punya iman yang tetap kuat di dalam Tuhan, tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Kita belajar juga dari satu sisi yang lain. Ya. Kita ingat mungkin kejadian dari Nehemia. Nehemia kan waktu itu dia terbeban sekali waktu ada orang yang beritakan kabar tentang bagaimana keadaan Yerusalem, tembok-temboknya udah runtuh. Ya. Tapi ini dari sisi lain, ya. Ini dari sisi lain. Tapi saya belajar juga dari hal ini, bahwa bagaimana kalau orang yang selalu hidupnya itu mau berpaut sama Tuhan, Tuhan pasti akan tuntun, Tuhan pasti akan arahkan, Tuhan akan berikan ketajaman, kepekaan, ya. Mata rohani itu semakin dipertajam. Ini terjadi di masa dari Nehemia. Bagaimana waktu kemudian udah dapat laporan itu, dia berdoa sama Tuhan, memohon sama Tuhan supaya Tuhan dengar. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Dia minta izin sama raja untuk bangun tembok yang sudah runtuh itu, ya. Dan waktu dia bangun, dia dapat serangan, dapat intimidasi dari musuh. Kalau dia lengah, maka tidak terjadi apa-apa. Mungkin tembok itu ya selesai hanya mungkin sebagian aja. Karena kan banyak orang yang wah intimidasi dengan inilah itulah dan lain sebagainya. Tetapi yang luar biasa nanti Bapak Ibu silakan baca di dalam kitab Nehemia, ya. Yang luar biasa kan Nehemia selalu dia datang sama Tuhan, atau dia berseru sama Tuhan, ya Allahku, ya dia panggil nama Tuhan, ya. Kurang lebih jadi pribadi ini adalah pribadi yang mau belajar untuk terus berpaut sama Tuhan. Sampai akhirnya waktu bagaimana Tobia dan Sanballat utus orangnya untuk terus menakut-nakuti namanya Nehemia, Nehemia nggak gentar loh. Nggak gentar dengan yang namanya ancaman apapun, tapi dia cuma takutnya sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, tetap setia pada Tuhan, menantikan janji Tuhan. Ya. Sampai waktu orang itu datang terus menyampaikan, wah Nehemia kamu harus begini, nanti kamu mau dibunuh dan lain sebagainya. Enggak, dia tahu bahwa orang yang menyampaikan itu adalah orang yang disuap. Loh kok bisa tahu disuap? Ya. Saya menangkapnya, wah bisa aja ini karena dia punya ketajaman mata rohani yang luar biasa. Dia bisa melihat berbagai situasi, ya, apa yang harus dia lakukan. Waktu orang-orang mungkin mulai terintimidasi, dia kasih satu dorongan yang memberikan semangat, satu kekuatan. Enggak, kamu harus terus berpaut sama Tuhan, percaya terus sama janji Tuhan.
Ini kan salah satu bukti bagaimana orang yang kalau berpaut sama Tuhan, dia nggak akan kehilangan arah, tapi dia akan terus fokus berjalan di dalam tracknya Tuhan dan menyelesaikannya sampai akhir. Sampai akhirnya orang melihat, wow, tembok Yerusalem selesai. Orang tahu bahwa kalau itu terjadi, itu karena Tuhan juga turut terlibat di dalamnya. Itu yang diakui oleh orang. Ya. Kita bisa lihat di dalam Nehemia, mungkin di pasal 10 ya. Nehemia 6, Nehemia 6. Di ayat yang ke-16-nya. Akhirnya gitu ya. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling bumi. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Itu adalah bagaimana dia memperlihatkan kepada orang, kalau kita fokus, kalau kita berpaut sama Tuhan, nih bantuan nyata yang dari Tuhan. Jadi orang benar-benar sampai dikatakan kehilangan muka dan menjadi sadar. Walaupun di situ masih banyak orang yang terus mencoba untuk nakut-nakutin Nehemia, tapi Nehemia tidak gentar karena dia terus berpaut sama Tuhan. Nah, karenanya dua hal ini Bapak Ibu yang pagi hari ini biarlah bisa dapat terus memperlengkapi kita semua, termasuk saya juga ya. Saya juga terus diingatkan lewat pesan Tuhan minggu ini, dan juga apa yang saya bisa bagikan itu juga kan berbicara buat saya lebih dulu ya. Nah, supaya ya lewat situasi mungkin keadaan apapun yang saat ini kita alami, jangan sampai kita lengah. Kita harus sadar kemampuan kita terbatas, dan di dalam keterbatasan tersebut jangan sampai kita jadi tinggi hati, jangan sampai kita juga menjadi lemah ya, menyerah aja, tapi tetap fokus sama Tuhan. Terus dengan cara apa? Berpaut sama Tuhan sepenuh hati kita ya. Nah, kita harus terus melekat sama Tuhan, terus mendekat sama Tuhan, terus bangun keintiman sama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita kembali satukan hati, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini bisa hamba sampaikan. Biarlah Tuhan yang terus berbicara buat setiap kami semua, jemaat-Mu dari GBI Pastor ini ya Tuhan Yesus. Kami perlu senantiasa ada hidup di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau terus ada di dalam Engkau, karena kami sadar di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena ya biarlah mata kami, mata rohani kami, telinga rohani kami, hati kami selalu tertuju kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin.